Kita malam hari ini sama-sama belajar dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Boleh kita baca secara berurutan ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Puji Tuhan. Boleh dilanjutkan ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-10. Kakak email. Baca ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, silakan selanjutnya Usi Joti ayat 11 sampai 15. Ada Usi Joti? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.
Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Iya, puji Tuhan, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 dibaca oleh Kakak Lisa. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat tuanku Elisa." "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini luar biasa. Saya ini tadi disuruh Tuhan untuk bawa firman tentang di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 18, tapi saya cari kuil Rimon ini dari tadi tidak ketemu. Tiba-tiba sudah mau jam pengajaran, Tuhan taruh di saya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Puji Tuhan, sampai di ayat 18 baru saya ketemu, oh ini yang tadi. Dari siang Tuhan lagi sementara mengingatkan saya kebenaran firman Tuhan ini ternyata ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, kita belajar dari seorang tokoh Naaman. Naaman ini adalah salah satu panglima Raja Aram. Sementara dia dipandang dia adalah salah satu panglima yang begitu dikasihi dan disayangi oleh Raja Aram. Nah, Raja Aram ini adalah salah satu raja di
yang ada di tengah-tengah Israel pada saat itu, yang tidak sebenarnya tidak ini dengan Israel sama-sama. Jadi tidak satu kerajaan dengan Israel. Wilayah Aram ini sendiri lagi. Nah, puji Tuhan, ketika Naaman ini mereka menyerang bangsa Israel, ada tawanan yang mereka bawa. Jarahan tawanan yang mereka bawa dari Israel, yang akhirnya menjadi pelayannya Naaman, pelayan istrinya. Seorang perempuan yang dari Israel, yang mereka tawan, ini menjadi pelayan istrinya Naaman. Nah, waktu dia melihat bagaimana tuannya ini sementara menderita sakit kusta, perempuan ini bilang buat istrinya Naaman, Bapak itu sakit kusta, jadi bagaimana mau tidak sembuh? Kalau Bapak mau sembuh, di Israel itu ada salah satu nabi. Dia bisa menyembuhkan penyakitnya Bapak. Nah, istrinya sampaikan kepada Naaman, akhirnya Naaman ngomong sama raja. Lalu raja yang begitu mengasihi Naaman karena juga ingin Naaman sembuh, raja kirim surat kepada raja Israel. Nah, waktu kirim surat kepada raja Israel yang tidak tahu apa-apa, raja Israel bilang, apa urusan penyakit kusta ini sama saya? Memangnya saya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini? Ternyata apa yang raja katakan ini terdengar sampai di telinga Elisa. Lalu Elisa bilang buat raja Israel, kenapa marah? Kenapa koyakan pakaian? Suruh saja itu orangnya, dia datang ke sini. Suruh dia datang kepada saya. Lalu akhirnya melalui raja Israel, Naaman diperintahkan, dapat jawaban supaya datang kepada Elisa. Yang luar biasanya ketika Naaman datang kepada Elisa tidak menumpangkan tangan, tidak mendoakan, tidak ngomong banyak. Elisa cuma bilang pergi mandi di Sungai Yordan. Waktu Elisa suruh pergi mandi di Sungai Yordan, respon Naaman itu kesal, marah, jengkel. Karena Sungai Yordan pada saat itu salah satu Sungai Yordan yang dikenal dengan sungai yang kotor. Lalu Naaman bilang masih ada sungai-sungai yang bagus-bagus yang lain. Ada sungai Abana, Parpar, di Damsyik, ada sungai-sungai yang lain. Kenapa mesti suruh pergi ke mandinya di Sungai Yordan? Nah, Naaman punya anak buah yang begitu banyak, yang akhirnya ngomong sama Naaman, ini cuma suruh mandi saja langsung tahir. Kenapa mesti marah? Kecuali dia suruh pergi tanam diri di dalam tanah, dia suruh melakukan hal-hal yang susah. Cuman disuruh mandi sampai 7 kali, membenamkan diri sampai 7 kali di Sungai Yordan, baru bisa sembuh. Dan akhirnya Naaman kembali, dan Naaman lakukan seperti apa ya anak-anak pegawai-pegawainya ini sampaikan buat dia. Puji Tuhan, setelah dia lakukan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Elisa, akhirnya Naaman sembuh. Nah, yang luar biasa ketika Naaman sudah sembuh, Naaman akhirnya bilang buat Elisa, mulai hari ini saya percaya buat Allah Israel. Tapi ketika saya melaksanakan tugas saya, mendampingi pimpinan saya untuk pergi ke kuil Rimon, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tetap harus pergi lakukan, tapi hati saya tidak ke kuil itu. Hati saya hanya untuk Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya memang harus pergi, saya memang harus lakukan, tapi hati saya hanya untuk Allahnya Israel. Lalu Elisa bilang, kalau begitu pergilah dengan selamat. Elisa memberkati Naaman, akhirnya Naaman pergi. Waktu Naaman pulang, Elisa punya anak buah, bikin air kabur. Anak buahnya Elisa yang namanya Gehasi ikut Naaman. Karena tadinya Naaman mau kasih uang, Elisa tidak terima. Puji Tuhan, waktu Gehasi tahu bahwa Naaman mau kasih uang yang begitu banyak, dan waktu Elisa tidak mau terima, Gehasi pergi bawa nama-nama pimpinannya.
Elisa. Elisa suruh saya datang untuk kasih. Oh, dengan sukacita, Naaman dengan penuh sukacita, Naaman kasih yang tadinya Elisa tolak, Naaman kasih kepada Gehazi. Waktu Gehazi balik, Elisa tanya, dari mana? Kamu dari mana? Gehazi membohongi Elisa. Saya tidak dari mana, saya di sini saja. Nah, luar biasanya Elisa bilang buat Gehazi, kemana kamu pergi, hatiku pun ikut dengan kamu. Karena kamu sudah mendustai saya, berarti penyakit kusta Naaman pindah kepada kamu. Tema kita bulan ini masih tetap loyalitas kepada pemimpin. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dari firman ini. Poin yang pertama, kita belajar dari seorang tawanan, seorang buangan, perempuan yang dibawa bekerja di Raja Aram, di rumah Naaman. Poin yang pertama, kita belajar dari seorang perempuan yang menjadi tawanan di rumah Naaman. Dia menjadi seorang pelayan di rumah Naaman. Statusnya adalah paling hina. Statusnya adalah paling hina. Kita lihat di ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Pelayan pada saat itu, bahasa kasarnya adalah seorang budak. Budak pada saat itu sangat terhina. Yang luar biasa, perempuan ini dengan statusnya sebagai budak, dengan statusnya sebagai pelayan, dengan statusnya sebagai orang yang tertawan, dia tidak membatasi dirinya untuk menceritakan siapa Allah dia. Dalam kehidupan kekristenan, kadang status kita ketika tidak dipandang, tetapi bisa memberikan solusi, bisa memberikan sesuatu yang baik, bisa memberikan sesuatu yang berdampak. Kita jadinya membuat nama Tuhan dipermuliakan dan bagaimana Allah terus memperhatikan kita. Jadi firman Tuhan malam ini mau ingatkan kita, apapun status kita saudara, tidak boleh membatasi diri untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Daniel pada saat ada di pembuangan di Babel, di tengah-tengah wilayah Persia, menjadi budak-budak di sana, menjadi orang-orang yang dipekerjakan untuk Raja Persia. Daniel tidak membatasi diri untuk tetap menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Walaupun raja pada saat itu sangat mengasihi dia. Toh ujung-ujungnya Tuhan membuktikan raja yang begitu sayang pun tidak bisa membantu kamu. Jadi sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang benar-benar dipercayakan Tuhan dalam status apapun, ingat kita bekerja untuk raja di atas segala raja. Kadang Tuhan membawa kita bekerja kepada Tuhan, tidak langsung kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak langsung kepada orang-orang hebat. Tapi apapun status kita pada saat malam hari ini, mari tetap fokus untuk bagaimana bisa menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini poin pertama, kita belajar dari perempuan sakit kusta, perempuan Israel ini yang bekerja di rumah Naaman. Poin yang kedua, kita belajar dari Naaman. Seorang panglima yang sakit kusta saudara. Dia sakit kusta tapi dia ini seorang panglima. Sakit kusta di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu sakit yang menjijikan. Kalau baca ulang di kitab Taurat, orang yang sakit kusta itu harus diasingkan. Bahkan karena Maryam dan Harun pernah dapat sakit kusta,
bangsa Israel menunda perjalanan 7 hari. Mereka harus diasingkan sampai mereka berdua sembuh dulu, baru bisa bergabung, baru perjalanan bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Naaman, panglima Raja Aram, dia terpandang, dia disayangi. Kenapa? Oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Berarti Naaman ini seorang yang sebenarnya awalnya hatinya itu sebenarnya mengasihi Tuhan, tetapi dia belum mengenal Tuhan. Caranya dia mengenal Tuhan bagaimana? Lewat orang yang tertawan tadi. Ingat saudaraku, kadang-kadang kita ditawan untuk mengerjakan hal yang besar. Yusuf harus masuk dalam penjara 2 tahun untuk menjadi seorang penguasa. Saya jujur perjalanan kemarin ke Ambon, sampai saya pulang tadi pagi, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang ini perjalanan gila saudara, perjalanan gila. Perjalanan yang saya sampai malam ini saya masih terkagum-kagum. Kami kemarin ke Ambon saudara. Waktu mau keluar dari sini Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Kamu akan diberkati dan kamu harus menjadi berkat sepanjang perjalanan ini. Saudara benar. Suami saya bilang buat saya begitu. Kami beli tiket suami sampai malam ini. Kami refund harga tiketnya belum kembali. Itu hampir sekitar 6 jutaan. Kami melalui tol, puji Tuhan, Tuhan sediakan anggarannya. Waktu pulang, Tuhan bilang, Tuhan ini bagaimana kita belum beli tiket 4. Supaya kamu jangan khawatir Nali, supaya kamu tidak khawatir, minta bantuan Usilin untuk pesan tiket 4. Saya hubungi Usilin. Usi tolong pesan tiket 4. Saudara, pesan tiket 4 orang dari Ambon ke Dobo itu sudah masuk hampir 11 jutaan. Uang yang ada di rekening saya itu uang untuk beli keyboard. Dan kalau saya pakai beli tiket itu berarti saya tidak bisa beli keyboard. Uang laptop di rekening yang lain. Lalu saya bilang, Tuhan kalau begitu batal beli laptop saya kayaknya deh. Saya berpikir seperti itu. Tiba-tiba waktu Usilin kirim tiket semua selesai, Tuhan bilang transfer kembali itu uang tiket-tiketnya. Saya buka itu saldo, saya kaget setengah mati. Saya bilang, wah Tuhan serius ini, serius kirim sekarang kembali. Saya kirim kembali. Selesai saya kirim kembali saudara. Saya mulai duduk diam dan saya bilang buat suami saya, kita pergi cari keyboard. Puji Tuhan, Tante Sandi kirim uang tiket ganti setengahnya. Tante Sandi kirim ganti. Saya bilang kita cari keyboard, kita belanja juga untuk barang-barang PAUD. Dan saudara tahu, selama kami di Ambon, perjalanan kami sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, perasaan cuman Ambon saja kok. Jadinya beda ya seperti waktu-waktu yang lain ya. Kan saya sudah sering pulang balik Ambon. Tapi kok perjalanan saya yang kali ini kok beda ya Tuhan, beda. Beda sekali Tuhan. Tapi Tuhan terus ingatkan kamu diberkati untuk menjadi berkat. Dan benar saudara, dalam perjalanan kami kemarin saya diberkati luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya bukan tipe orang yang menerimanya saja. Justru Tuhan terus membuat sehingga mengalir berkat Tuhan itu. Sampai pagi tadi kami mau berangkat, kami sudah sampai di bandara. Suami saya bilang, bayar bagasi pasti sekitar 1 jutaan kah Pak? Saya bilang buat suami saya, pergi saja. Saya tanya, ini transfer dari siapa sayang? Suami saya bilang, tidak tahu ini dari siapa. Saya bilang, ya ini dari siapa lagi? Ini dari siapa lagi? Suami saya kaget, suami saya bilang, loh
Kok bisa ya? Saya bilang, saya juga kaget, ini tidak ada sih, belum ada nama dan belum ada yang konfirmasi. Mari yang transfer uang tolong dikasih tahu buat supaya saya bisa mendoakan. Kalau mau bilang Tante Nali jangan ngomong buat siapapun, saya pasti menjamin. Saya jamin nama-nama saudara tidak akan saya bilang seperti tiket Kak Jo dan Kak Eca kemarin. Saya tahu mereka berdua sangat penasaran. Tapi ya sampai hari ini ada beberapa orang juga penasaran, karena siapa, saya bilang anak Tuhannya bilang jangan ngomong, jadi saya tidak bisa ngomong. Kalau saya ngomong ke kamu pun berarti saya sudah membohongi dia. Jadi mari kalau ada yang rajin kirim uang ke uang ke rekening pelayanan, tolong dikonfirmasi supaya kita juga doakan. Jadi saudara, status kita kadang Tuhan buat kita tertawan, bukan untuk tidak mengerjakan apapun. Kadang Tuhan membawa kita masuk dalam satu tawanan untuk merombak, untuk memperbaiki, untuk mengubah, bahkan untuk mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang besar di tengah-tengah kepemimpinan yang tidak takut akan Allah. Amin. 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 Jadi kalau pemimpin kita tidak takut Tuhan, pemimpin kita itu masih melukai hati Tuhan, sudah tidak usah banyak ngomong. Fokus kepada saya, apa yang harus saya lakukan saat ini. Saya mulai memahami mengapa Tuhan bawa di Vogue. Jujur saya juga awalnya, tapi saya apa yang Tuhan bilang, setia, lakukan, saya setia, saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa mengerti malam hari ini. Sama seperti perempuan ini. Poin kedua, Naaman ini sakit kusta. Tapi Naaman ini hatinya mengasihi Tuhan. Dia cuma tidak mengenal Tuhan. Melalui seorang perempuan yang menjadi pelayan di rumah dia, akhirnya segala kekurangan dia, keterbatasan dia, Tuhan pakai untuk bagaimana dia bisa mengenal Allah Israel. Saudaraku, tentang Naaman Tuhan ingatkan kita, mari belajar. Jangan fokus kepada kekurangan kita. Karena kekurangan dan keterbatasan kita itu memang harus ada. Supaya firman Tuhan digenapi seperti yang Tuhan katakan buat Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang penting mari buka hati. Buka hati. Namun seorang yang sakit kusta, tapi dia bukan orang biasa. Orang yang sakit kusta, orang yang dikucilkan, orang yang sebenarnya, tapi dia sangat dihormati, dia sangat disayangi, dia sangat dikasihi oleh Panglima Raja Aram. Oleh Raja Aram. Raja Aram bukan raja yang mengenal Allah. Naaman sampai diberikan satu kesempatan untuk menjadi seorang panglima di tengah-tengah kerajaan Aram. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang cacat. Cacat hati, cacat pikiran, cacat tubuh, cacat mungkin. Pandangannya terus begini, kok tidak bisa seperti itu. Sabar. Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kepada dia bahwa hatinya bisa dipakai Tuhan. Hatinya bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ini masalah hati. Semalam saya ngomong sama Wow bilang buat saya, Kakak Nali, saya tidak pernah sangka saya bisa seperti ini. Aduh, banyak orang bilang, aduh kenapa kamu sudah paling berubah? Kamu sudah paling rendah hati, kamu sudah paling seperti ini. Saya bilang buat tadi malam, satu tugas aku adalah bersaksi. Dua cara bersaksi, yang pertama ngomong tentang kebaikan Tuhan, yang kedua gaya hidup. Banyak orang suka ngomong tentang Tuhan, tapi tidak suka menghidupi gaya hidup Tuhan. Kita di Mutiara Kasih Karunia harus beda. Harus beda. Dan tadi waktu Tuhan ingatkan saya firman ini, Tuhan ingatkan, ngomong dong buat semua di Mutiara Kasih Karunia, bagi link untuk orang beribadah, ajak orang ibadah di saat teduh setiap malam. Ada hal-hal baru yang Tuhan sediakan di saat teduh setiap malam. Tadi saya sampai di Dobo, saya ditelepon sama salah satu
anak-anak Tuhan dari Ambon. Dia bilang buat saya, Kakak Nali kemarin luar biasa, Kakak Nali dan tim semua. Ya ampun, heboh Kak Nali, heboh. Heboh Kak Nali, heboh di mana-mana. Saya bilang, Tante, saya minta maaf. Saya benar-benar melupakan Tante sama sekali. Saya benar-benar melupakan Tante. Dan dia jawab apa? Ya, saya tahu. Karena saya tidak taat. Saya tidak setia. Saya sampai pulang tadi, saya tinggal ingat beliau, saya bilang, aduh Tuhan, kemarin kenapa saya tidak ada kesempatan untuk ngomong sama dia. Aduh, panggil dia duduk ngomong sama dia. Dan dia bilang tadi, Kanali tolong doakan saya mau seperti Kanali. Saya bilang, jangan seperti saya. Minta dari Tuhan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Dia menyesal, dia bilang, Kanali, sebelum jadi Mutiara Kasih, kita pernah roboh sama-sama. Kita jalan sama-sama, kita dibina sama-sama, kita dibimbing sama-sama. Tapi waktu Kanali duduk dengan semua teman-teman di bagian depan, saya nangis. Di bagian belakang kemarin malam waktu Hood Fog, saya lihat Kanali dan teman-teman di depan, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, 2 tahun yang lalu kami dicemooh di gereja ini. Kami tidak dianggap, kami tidak dipandang. Orang tua rohani kami, Mama almarhum Mama Ida, diomelin, dikata-katain, diginiin. Dibilang kami itu ajaran sesat. Tapi malam ini, Kakak Nali duduk sama teman-teman di depan, dia tadi begitu sama saya nangis. Saya bilang, iya Tuhan, apa yang dia sampaikan benar. Dan saya dari perjalanan dari Ambon, saya tinggal, ya Tuhan, tidak dapat panggil Tante ini, tidak dapat panggil beliau, ya Tuhan, tidak dapat ngomong sama beliau. Aduh, jangan-jangan saya dikira sombong. Aduh Tuhan, terus berikan saya kerendahan hati. Saya terus ingat tentang beliau, ternyata beliau telepon saya sampai di Dobok. Saya nyalakan HP, baru saya lihat ada panggilan tak terjawab. Saya telepon balik, saya bilang, Shio Tante, saya minta maaf, saya juga ingat-ingat Tante, tapi benar-benar kemarin saya lupa sama sekali. Selama saya di Ambon, saya lupa sama sekali untuk hubungi Tante. Karena saya rindu Tante juga ada, dan kita pujian penyembahan, kita doa sama-sama. Benar-benar Tuhan menghalau. Lalu dia bilang, Nali, ini karena saya tidak taat. Saya sudah tidak ikut saat teduh. Saya bilang, saya sudah bilang, ikut saat teduh setiap malam itu kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi pada akhirnya kita akan lihat. Sesuatu akan terjadi dalam diri kita. Saya melakukan pelayanan ini awalnya bukan apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi sampai malam ini masih ada dalam saat teduh. Banyak hal Tuhan kerjakan tidak berhenti. Banyak hal Tuhan ngomong tidak berhenti. Jangan batasi diri kita. Semalam saya ngomong sama adik-adik saya. Saya panggil Nana, saya panggil Reva. Mereka peluk saya di kamar, mereka bilang buat saya, Kakak, kami mulai diperhatikan di gereja. Kami mulai dipandang di gereja. Saya bilang, saya peluk mereka, saya bilang, kita tetap rendah hati. Dan Ali coba ingatkan kalian, kalau kalian tidak takut Tuhan, kalian tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalian tidak ada di dalam kebenaran, Tuhan akan pisahkan kita. Saya peluk mereka dan saya ingatkan mereka. Orang lain akan Tuhan bawa untuk menikmati hal-hal yang mustahil. Tapi kalau kalian tidak nikmati, betapa bodohnya. Mereka peluk saya dan mereka bilang, Kakak, kami lihat Kakak dulu di depan. Kami bilang, Tuhan, terima kasih. Kami mulai diperhatikan, kami mulai bilang buat mereka. Itu bukan golnya kita. Itu bukan golnya kita. Kemarin ke Ambon saya bilang, Tuhan bilang datang buat ulang tahun, datang untuk ulang tahun ketemu Kak Ju sama Kak Eja, datang untuk STTI, Tuhan, dan juga untuk menyelesaikan masalah Poai. Belum ketemu Poai, saya tinggal ngomong sama Bapak Yosi cari Poai sampai ketemu. Semua yang Tuhan suruh kita pergi untuk menyelesaikannya, puji Tuhan diselesaikan. Diselesaikan semua. Tuhan kerjakan sampai semalam semua tugas kita di Ambon yang Tuhan bilang hari Minggu kamu harus berangkat bersama si A, si B, si C. Kamu harus berangkat menyelesaikan 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan semua terselesaikan. Kami dengan kemenangan yang luar biasa. Jadi saudara, jangan batasi diri kita. Naaman seorang kusta, tapi dia ada panglima. Seorang kusta yang menjadi seorang panglima itu sesuatu yang tidak mungkin. Ada penyakit kusta, orang boro-boro dipukul,
disentuh saja orang pasti jijik. Tapi Tuhan mengaruniakan kepada dia sesuatu yang wow di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan dia dan keterbatasan dia. Saya kemarin duduk di depan, saya bilang, Tuhan saya tidak mau duduk di depan seperti ini, nanti seperti firman Tuhan lagi. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau, saya nanti seperti Matius 23 lagi, duduk di kursi-kursi terhormat, tidak melaut. Tuhan ingatkan saya, kalau gitu ambil beban-beban pelayanan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Tuhan teguhkan melalui mimpinya Kak Eca. Hatinya mengasihi Tuhan, hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Saya bilang, Tuhan teruskan berikan hati ini buat saya. Terus berikan hati ini buat saya. Jadi saudara, mari. Jangan membatasi dirimu, jangan ngomong. Karena saya tidak bisa, saya tidak pintar ngomong. Karena saya tidak pintar nyanyi. Karena saya tidak pintar begini, karena saya tidak pintar begitu. Tuhan tidak cari orang yang pintar-pintar. Karena biasanya orang terlalu pintar itu yang merusak pekerjaan Tuhan. Tuhan cari orang yang mau mengerjakan. Tuhan cari orang yang mau mengerjakan. Lihat kesalahan Naaman. Waktu Elisa suruh ngomong sama dia. Elisa bilang sama dia. Naaman ngomel-ngomel. Masa saya disuruh mandi di sungai Yordan? Masa saya disuruh buat seperti yang seperti ini? Masa dia tidak datang, dia tidak lihat saya? Dia tidak ini, saya disuruh melakukan. Kadang kita disuruh untuk melakukan hal yang biasa-biasa saja, saudara. Kadang kita disuruh melakukan hal-hal yang menurut kita, aduh, Tuhan masa sih saya disuruh kerjakan ini? Masa sih saya dibuat seperti ini, Tuhan? Jangan Tuhan, masa dibuat seperti ini? Ragu Tuhan, saya ragu. Tapi justru hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, disitulah nilai ketaatan kita. Tuhan hitung, Tuhan lihat. Mau tidak engkau mengerjakannya? Mau tidak engkau melakukannya? Kalau yang kecil, sederhana Tuhan berikan. Engkau tidak mau melakukannya, bagaimana yang besar? Tuhan bisa percayakan kepada. Kalau yang kecil sederhana, masuk saat teduh setiap hari jam 9 malam. Masih beralasan saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya seperti ini, saya seperti itu. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang besar? Naaman disuruh melakukan hal yang sederhana saja. Dia sudah terbiasa melakukan hal yang besar, hal yang wow, hal yang spektakuler. Ketika disuruh melakukan hal yang sederhana, dia berpikir 2 kali. Dia bersungut-sungut dalam diri. Luar biasanya, dia dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan pandangan yang positif. Bos kan cuma disuruh mandi 7 kali, tidak disuruh ngapa-ngapain. Kecuali disuruh pergi naik gunung, turun gunung. Naik gunung, turun gunung. 7 kali. 8 kali. Ini kan hal yang mudah, hal yang gampang. Akhirnya dia menyadari, saya disuruh untuk melakukan hal yang gampang. Kadang kita sudah biasa melakukan hal yang wow, hal yang spektakuler, hal yang hebat, hal yang luar biasa. Ketika dikasih kepercayaan yang sederhana, kita mulai anggap remeh. Kita mulai pandang enteng. Ah, gampang itu nanti saja. Ah, kecil itu sabar saja. Tunggu saja. Kemarin selama saya di Ambon, saya benar-benar diforsir Tuhan, saudara. Bangun harus sebelum jam 7. Saya berpikir, cuti ini bisa tidur bangun sepuasnya. Ternyata tidak. Justru cuti karena bekerja buat Tuhan harus bangun sebelum jam 7. Sudah mesti jalan sampai malam, sampai di rumah sudah malam. Puji Tuhan masih diberikan kesempatan di perjalanan ikut kuliah, tetap melihat saat teduh berjalan, ada ibadah kuliah jalan, lagi makan kuliah jalan. Tadi saya sampaikan buat dosennya. Dosennya, Nali masih di Ambon ya Bu, puji Tuhan saya sudah di Dobo. Nali ini seperti punya pintu ajaib, tiba-tiba di Aktual, tiba-tiba di Dobo, tiba-tiba di Ambon. Saya bilang sama ibunya, Bu, besok saya kirim ya tugas-tugas saya satu-satu. Iya Nali, tidak apa-apa.
Yang penting nama Nali terus ada di sini di tempat perkuliahan. Saya lagi duduk kayak saya bilang, emang masuk kah? Masalah masuk atau tidak urusan kedua, yang penting saya setia dulu untuk ikut kuliah. Ternyata benar nilai plus saya ada di kehadiran. Mengerti atau tidak itu urusan kedua. Ternyata saya pikir saya sendiri yang tidak mengerti. Banyak yang di dalam bilang tidak mengerti. Luar biasanya saya bilang, saya hubungi dosennya, Bu saya tidak ngerti yang ini Bu, bahasa Yunani yang ini. Dibuatin tugas saya, dikirim ke saya, disuruh kirim tulis nama, NIK dan semua, kumpul lagi ke dia. Saya bilang ini dosennya luar biasa. Dosennya luar biasa ini saudara. Tapi kita setia dulu dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Tuhan pasti sertai. Saya bilang, Bu, saya tidak bisa buat diagram. Diagram ini, Bu, apalagi pakai bahasa Yunani. Oh iya, nanti saya buatkan. Nali kirim ayatnya. Saya kirim ayatnya, dibuatkan itu diagram saya, dibuat penjelasannya pakai bahasa Yunani, pakai semua-semuanya selesai. Dia bilang, tulis nama kamu, tulis NIK kamu, kirim balik lagi supaya tugasmu terkumpul. Luar biasa. Saya bilang, terima kasih Bu, terima kasih. Selesai habis saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk tanganmu yang mengajarkanku. Coba kalau kemarin saya tidak masuk Zoom, pasti dia tidak bakalan bantu saya hari ini. Jadi mari belajar dari Naaman, jangan anggap remeh setiap perintah apapun yang disuruh untuk kita mengerjakannya. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Naaman berpikir sungai Yordan itu kotor. Naaman berpikir sungai Yordan ini apa? Tapi ingat, ada perkenanan Tuhan di sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Elisa menyuruh Naaman cari perkenanan Tuhan. Supaya bisa mengalami kesembuhan. Supaya kekurangannya itu, kelemahannya itu dipulihkan Tuhan. Tuhan Elisa suruh pergi bersihkan diri di sungai Yordan. 7 kali dia harus bersihkan dirinya. Berarti ini bicara tentang setiap hari kita harus minta Tuhan perbaharui hidup kita. Setiap hari kita minta Tuhan perbaiki diri kita. Setiap hari kita minta Tuhan bantu kita. Selanjutnya saudara, sesudah dapatkan perkenanan Tuhan, Naaman tidak menjadi seorang yang lupa diri. Ketika dia sembuh, dia mau berikan korban bakaran, dia mau berikan sesuatu, Elisa bilang tidak usah. Engkau sudah tahu ada Allah di tengah-tengah Israel. Sembah dia. Percaya buat dia. Naaman tahu dia tidak bisa ada di dalam satu bagian yang nanti percaya seutuhnya karena dia terikat dengan tuannya, dengan Raja Aram. Naaman tahu ada kekurangan dia di sana. Saya sudah sembuh sekarang, tapi jadi masalah selanjutnya. Saya terikat dengan Raja Aram. Setiap Raja Aram pergi ke kuil, saya juga harus ikut. Kalau saya pergi ke sana, saya mau tidak mau, saya juga harus mesti menyembah dewanya Raja Aram. Apa yang Naaman sampaikan? Dengan segala kerendahan hati dia mengakui. Dia bilang buat Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya harus pergi menyembah Baal, tapi hati saya hanya untuk Allah Israel. Saya lakukan ini karena saya setia buat pemimpin saya. Saudara, ketika kita merespon segala sesuatu dengan tenang, kelihatannya cara kita salah. Tetapi Tuhan ada di sana untuk menjadi pembela bagi kita. Saudara, kemarin kita mau jalan. Jujur ya, Bapak Yosi itu pergi sampaikan. Dokter suruh saya istirahat 4 hari. Dapatlah izin 4 hari tanpa cuti. Saya masukkan surat cuti, saya harus sampaikan alasan saya cuti adalah saya harus pergi lihat mama saya. Puji Tuhan memang kemarin saya bisa ketemu mama saya. Saya bisa duduk cerita dengan mama saya sangat lama.
Bahkan kami ketawa, mama saya tertawa dari saya masuk ketemu duduk sampai mama saya mau pisah sama saya, mama saya tinggal tertawa. Saya bilang buat mama ini ketawa kena di hati sekali. Mama saya bilang, kamu datang bawa sukacita yang luar biasa. Mama saya senyum-senyum, mama saya bilang, mama sangat bahagia Nali, hari ini Nali datang, mama tertawa. Saya bilang, doakan saya ya mak, saya datang lagi, saya bawa cerita yang banyak, mama akan dengar dan mama akan tertawa lagi. Mama saya bilang, siap. Dia sangat sukacita. Semua permintaannya puji Tuhan kemarin terpenuhi. Saya bilang, berhenti menangis, berhenti mengasihani diri sendiri. Sampai sudah sejauh ini 6 bulan, 7 bulan Tuhan bawa di dalam. Tuhan pernah curang? Tidak kan? Tuhan pelihara ujung rambut sampai ujung kaki. Tinggal di dalam bukannya tambah busuk, tapi justru tambah cantik. Saya bilang begitu buat mama saya senyum-senyum. Saya bilang ini tinggal di dalam, uang habis buat perawatan. Wajah kembali awet muda, rambut rebonding terus, lipstik kulit putih, kulit makin hari makin putih, lipstik menor jalan terus, itu keningnya masih sudah main dengan satu alis lagi, dengan main dengan garis-garis alis lagi. Mama saya ketawa setengah mati, bilang, tidak ini mereka begini, mereka. Saya bilang sudah mama masuk di sini, ternyata mama tidak jadi tawanan, dibuat Tuhan jadi ratu. Kalau mama di rumah boro-boro urus rambut, urus diri saya tidak bisa, kebanyakan cuman urus cucu, ujung-ujungnya telepon nangis-nangis. Saya kerja dari pagi sampai malam. Nah, di sini terbanyak pujian penyembahan dan bersyukur. Tidak kerja, puji Tuhan orang kerja ada, kita bayarin tiap bulan. Mama saya senyum-senyum sama saya bilang, ini anggap saja mama ini bukan datang karantina karena apa, tapi mama itu lagi perawatan kecantikan. Dikasih keluar bagian betisnya, Nali, mama punya kaki sudah paling putih bersih. Saya bilang, iya lulur mahal. Saya senyum-senyum, mama saya bilang, iya, saya senyum-senyum, saya bilang, iya. Saya bersyukur saudara. Mari kita lihat segala sesuatu, seberapa banyak masalah kita, sebenarnya ada hal-hal yang harus kita syukuri di dalam. Naaman tahu dia tidak bisa terlepas dari Raja Aram. Karena ada kebiasaan yang harus dia lakukan di sana. Tapi justru waktu dia mengikuti apa yang Raja Aram lakukan, Tuhan berdiri di sana. Tuhan menjadi pembela bagi dia. Tuhan jadi pembela bagi dia. Jadi mari ingat selalu, siapapun yang memimpin kita, ketika dia mengarahkan kita untuk hal yang salah, Tuhan bisa menghalaunya, Tuhan bisa menggagalkannya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melakukannya, bukan karena kita takut kepada dia, tapi karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Saya ingat saya pernah dilaporkan yang tidak benar, lalu pimpinan saya dari Ambon datang. Sebelum pimpinan saya datang, almarhum Ibu Ida bilang, kamu mengaku saja bahwa kamu yang melakukan semua itu. Saya bilang buat almarhum Ibu Ida, saya tidak lakukan, saya mengaku. Almarhum bilang, nanti Tuhan membela kamu. Ikuti maunya bosmu. Bosmu maunya kamu yang mengaku. Saya diam dan saya nangis setengah mati. Saya bilang ini sesuatu yang jahat, saya tidak lakukan, tapi disuruh saya mengakui bahwa saya melakukan bagaimana. Puji Tuhan waktu saya mengaku saya melakukan. 1 minggu Tuhan nyatakan pembelaannya bagi saya. 1 minggu Tuhan membalikan keadaan. Seringkali kita ada di posisi seperti Naaman. Tuhan ini bukan kebenaran. Tuhan ini tidak benar. Kenapa saya harus lakukan? Naaman sudah ngomong sama Tuhan lebih dahulu. Tuhan kiranya ampuni saya. Kalau saya masuk di dalam kuil Rimon, saya harus sujud menyembah di sana. Saya memang harus ikut. Tapi Tuhan tahu hati saya untuk Allah Israel. Tuhan ampuni saya. Responnya Elisa apa? Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Kadang kelihatannya kita melakukan sesuatu yang salah. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saya mau ingatkan semuanya. Tuhan sedang mengerjakan
hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Waktu kita menyadari ini terjadi atas seizin Tuhan. Yang terakhir, belajar dari keadaan Gehazi. Saudara, biasanya orang-orang yang seperti Gehazi ini ada di sekeliling kita. Orang-orang yang suka ambil keuntungan. Orang-orang yang seperti Gehazi ini ada di sekeliling kita. Orang-orang yang suka aji mumpung. Orang-orang yang seperti Gehazi ini ada di sekeliling kita. Dia cari waktu yang tepat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kepentingan dia. Apa yang Elisa katakan? Hatiku ikut pergi dengan engkau. Ketika engkau ada di dalam kepemimpinan Tuhan, di mana engkau pergi, hati Tuhan pergi bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau pergi menuju ke arah yang salah, tangan Tuhan tidak segan-segan untuk mengingatkan engkau, untuk menghajar engkau. Seringkali kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti Gehazi di sekeliling kita. Saudara, saya bersyukur kemarin waktu mau ke Ambon, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mau pakai mobil Tuhan. Izin pakai mobil Tuhan. Suami saya bilang nanti telepon Usilin saja Nali. Pinjam mobilnya Usilin. Saya bilang buat suami saya tidak mau pinjam mobil Usilin, saya mau sewa. Suami saya bilang kenapa? Saya bilang Usilin itu jadwalnya tidak menentu. Dan Usilin sangat mengasihi Usineti. Kemana Usineti minta bantuan, siap atau tidak siap, tetap Usilin harus bergerak. Saya bilang buat suami saya begitu, lalu suami saya diam. Suami saya bilang, lalu mau pakai mobil itu mahal. Satu hari itu 400 sampai 500 ribu per hari. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan saya minta mobil yang satu hari di bawah 300 ribu. Puji Tuhan, selesai saya doa, Tuhan bilang kamu hubungi si A. Saya hubungi si A. Dia bilang buat saya, Nali nanti kalau pakai 3 hari kasih saya 1 juta ya. Saya bilang buat dia oke, nanti saya kabari kembali. Saya sampaikan buat Bapak Ai bilang, nanti hari keempat kita mau pulang bayar uang mobil lagi. Saya diam. Puji Tuhan, tiba-tiba seorang anak Tuhan WA saya. Ibu mau datang ke Ambon, sudah ada jemputan ya? Saya bilang buat dia, belum ada. Mau jemput ya? Saya bercanda gitu loh. Dia bilang, iya ibu, kalau butuh jemputan nanti kami jemput saja. Harganya biasa, 150 ribu dari bandara ke rumah. Saya balas buat dia, kalau pakai mobil sehari berapa? Ibu biasanya kan 300 naik ke atas. Kalau sama ibu gembala, saya kasih 200 ribu saja ya. Atau 250 lah. Saya bilang buat dia, oh puji Tuhan, saya ambil mobilnya ya, saya pakai 3 hari. Puji Tuhan, setelah saya ambil mobilnya, saya pakai 3 hari. Pas semalam kami mau kembalikan mobilnya, saya bilang nanti besok kami bayar saja untuk dari Paso ke bandara. Dia bilang, ibu tidak usah bayar ibu, tidak usah bayar lagi. Sudah bayar 3 hari ini luar biasa ibu. Makasih ya ibu ya, makasih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini buat saya malu saja Tuhan, buat saya terpesona, benar-benar terpesona. Dan puji Tuhan, akhirnya kami kembali. Suami saya bilang buat sama suami saya bilang, berjalan dalam pelayanan ini luar biasa. Saya bilang ya, ini hamba Tuhan yang jalan. Saya sudah dipanggil Ibu Gembala, suami saya sudah dipanggil Bapak Gembala. Kami berdua saling pandang ketawa terus. Suami saya sampai di rumah dia pandang wajahnya di kaca, dia bilang, ini Bapak Gembala. Ini Bapak Gembala. Semua pada tertawa di rumah. Suami saya di rumah dia pandang di depan kaca, dia bilang ini Bapak Gembala. Dia pergi buat sesuatu buat saya, dia bilang Ibu Gembala, Bapak Gembala lagi. Saya dan dia tinggal tertawa. Terus saya bilang jangan begitu sayang. Jangan begitu sayang. Dia ketawa setengah. Dia bilang tadi itu sopirnya Pagem panggil saya Bapak Gembala, saya pusing langsung. Saya bilang buat dia, iya ini kamu lihat WA ini kami dipanggil Bapak Gembala, Ibu Gembala.
Saya senyum-senyum sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ini titel baru. Apa ini Tuhan? Saya bilang buat beberapa orang, jangan panggil Ibu Gembala. Panggil saja Kakak Nali. Mereka ketawa setengah mati. Jadi saudara, kadang kita itu ada seperti Gehasi. Tapi ingat, tidak perlu takut dengan orang-orang yang seperti Gehasi di sekeliling kita. Saya tadi dihubungi sama ibu yang tadi saya ngomongin, saudara. Ibunya bilang saya gini, Kanali, nama Kanali di sini lagi naik karena Kanali sangat menopang pekerjaan Tuhan. Tapi saya pikir-pikir kayaknya Kanali dimanfaatkan deh. Saya bilang buat ibunya, masalah dimanfaatkan itu nomor 2. Karena saya tidak merasa dimanfaatkan. Satu hal yang saya tahu pasti, uang yang saya kasih ke mereka bukan duit saya, itu duit Tuhan. Jadi kalau mereka memanfaatkan saya, mereka tidak memanfaatkan saya, mereka memanfaatkan Tuhan. Kalau mereka memanfaatkan Tuhan, terlalu gampang untuk Tuhan membersihkan. Mereka tidak menyadari. Saya ngomong sama Puai semalam, saya bilang sama Puai, Tante Nali ingatkan kamu, Tante Nali mengasihi kamu, kita tidak ada hubungan saudara, tapi Tante Nali mengasihi kamu. Kamu bisa kuliah sampai sudah semester akhir, bukan dengan uang pribadi Tante Nali. Kamu pakai uangnya Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak berhasil, uang yang kamu pakai tidak memberkati kami, justru mengubah hidupmu menjadi kutuk. Saya ingatkan dia, saya ingatkan adik-adik saya. Betul ada uang Kanali pribadi beberapa, tapi Kanali tidak pungkiri ada uang pelayanan Kanali kasih buat kalian. Kalau kalian tidak takut Tuhan, kalian tidak mengasihi Tuhan, itu akan mengubah berkat-berkat menjadi kutuk dalam hidup kalian. Saya ngomong sama papa saya bilang sama papa saya bilang sama mama saya kemarin. Betul mak, saya bantu mama, saya lihat papa. Tapi saya mau bilang itu bukan uang pribadi saya sendiri. Itu uang Tuhan Yesus. Kalau tidak hidup mengasihi Tuhan, tidak hidup takut Tuhan, Tuhan bisa ngomong. Kesalahan saya apa? Saya membungkuk memberi makan kamu. Tidak usah khawatir dengan keberadaan orang-orang Gehasi seperti Gehasi yang ada di sekeliling kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keuntungan dari anak-anaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencuri keuntungan. Karena di mana engkau berada, hati Tuhan ikut dengan engkau. Ingat, hati Tuhan ikut dengan kita. Elisa bilang, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Sekali lagi saya mau bilang, saya mungkin tidak ngomong sama saudara-saudara setiap hari intens. Setiap hari saya tidak ngomong, mungkin ada juga yang menghubungi saya. Kadang saya balas, kadang saya tidak balas, kadang saya 2 hari, 3 hari baru balas. Kadang saya seminggu baru balas. Tapi saya mau bilang, saya selalu minta sama Tuhan, nama kalian harus ada di mulut saya, ada di hati saya. Sehingga ketika kalian melakukan hal yang salah, Tuhan bilang ngomong sama dia, ingatkan dia, ngomong sama dia. Dan saya akhirnya mengerti malam ini. Hati saya ada untuk kalian. Nama-nama kalian ada di hati saya. Suami saya bilang sama saya, nama-nama ini akan terus bertambah ya. Saya bilang terus bertambah. Kita terus doakan. Kita terus minta dari Tuhan. Saya suka cita kalau dengar, Ibu saya kemarin begini. Puji Tuhan saya mengalami ini. Saya lihat Tuhan begini. Ibu saya mengalami ini, saya tidak mengerti ini artinya apa. Saya dengan sukacita siap untuk menyampaikan. Saya sangat bersukacita kalau dengar pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saya sangat bersukacita. Ingat seorang pemimpin yang takut Tuhan, yang diurapi Tuhan. Dimanapun dia berada, dia ingat di mana anak-anaknya berada. Di mana anak-anak rohaninya berada. Jadi, mari kalau diperhadapkan dengan Gehasi-Gehasi akhir zaman, orang-orang yang suka mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil keuntungan, jangan marah. Doakan dia. Berkati dia.
Belajar dari seorang Naaman. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Semalam saya bilang buat Uau ini hatinya Tuhan tahu bisa dipakai. Hatinya mengasihi Tuhan. Cuman belum ada yang ngomong, belum ada yang kasih tahu. Uau bilang, iya Kakak Nali terima kasih. Uau bilang, Kakak Nali saya minta maaf sudah jam 1 datang saya tidak bawa oleh-oleh. Saya bilang kalau saya tinggal di Jakarta baru bawa oleh-oleh, saya kan tinggal di Dobo, masih sering bolak-balik Ambon. Jadi tidak usah pikir oleh-olehnya. Jadi mari saudara kita akan diperhadapkan dengan orang-orang seperti Naaman. Belajar setia, belajar taat. Perubahan hidup Naaman dimulai dari seorang pelayan yang menjadi tawanan di rumahnya. Seorang tawanan yang menjadi pelayan di rumahnya. Keberadaan Naaman untuk mengenal Tuhan dimulai dari seorang tawanan yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Kemarin saya bilang sama Ibu Gembala begini, Ibu Sintia, suaminya Pak Hendra. Ibu saya bersyukur. Saya dari kecil sampai besar di Fok. Dari Fok punya gereja masih pakai gedung bioskop. Lalu sampai pindah di belakang. Sampai naik di atas. Ibu tidak kenal saya toh. Ibunya kaget. Nali waktu kami masih di bioskop kamu ikut. Saya ikut Ibu. Berapa kali saya ikut sekolah minggu di belakang. Saya dibully. Saya tidak mau ikut sekolah minggu. Saya pulang sendiri. Ibunya kaget. Dia kaget sama saya, dia bilang, iya ya Nali, iya Ibu. Waktu gereja juga masih pakai yang di belakang, di dekat pantai juga saya sering masuk gereja. Saya rajin masuk ibadah hari Minggu. Ibu Cynthia bilang, iya saya lihat wajah Nali itu familiar. Saudara, saya termasuk jemaat yang paling lama di gereja itu. Yang tidak dianggap, tidak dipandang, tidak diperhatikan, tidak disemua-semuanya. Tapi pada akhirnya kami sampai pulang kemarin Bapak Gembala, tadi pagi Bapak Gembala antar. Saya bilang, Pak kenapa sibuk-sibuk antar? Istirahat saja. Beliau bilang, tidak. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kalian. Lalu saya bilang buat beliau, Pak terus doakan kami ya. Bilang Ibu doakan kami terus. Supaya kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kadang kita menjadi seorang gadis kecil, tawanan, yang diambil untuk menjadi pelayan. Tetapi dari seorang tawanan yang diambil menjadi pelayan, kita membebaskan, kita membawa orang-orang yang sementara Tuhan persiapkan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Belajar dari seorang tawanan yang menjadi pelayan, belajar dari seorang panglima yang penyakit kusta, dan belajar dari seorang pelayan yang melayani hamba Tuhan dengan cara yang salah. Jadi malam ini 3 pelayan saudara. 1 perempuan dari Israel, 2 Naaman, 3 Gehasi. Tinggal kita pilih mana yang mau menjadi teladan dalam hidup kita. Satu hal yang saya tahu pasti semua kita masuk dalam satu tawanan apapun, ada terobosan besar sebenarnya yang mau dikerjakan. Jadi kalau kita kelihatannya ruang gerak kita diperkecil, pastikan buat Tuhan bergerak lebih besar. Dengan cara berdoa, pujian, dan penyembahan. Jadi kalau ada yang bilang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Mulai gerakan Tuhan saja. Tuhan dia bilang saya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya dilarang bergerak banyak, sekarang Tuhan yang harus bergerak banyak. Ya, kalau Tuhan yang bergerak banyak, selesai. Cepat-cepat saja selesai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan malam ini.